Selamat ketemu kembali dengan gue di sini, dengan Anto di sini dari Properti Bali. Aduh, baru lagi di jalan batuk. Sekarang kalau batuk dikit kan kira corona lagi gue. Ya gitulah, namanya lagi masa-masa pandemi gini ya. Gimana kabarnya sehat semua teman-teman? Tetap semangat, tetap optimis ya. Buat yang beraktivitas pekerjaan segala macam tetap optimis. Nih, kita lagi sedang berjalan, tetap sehat selalu. Oke, kali ini gue mau bicarain tentang kenapa sih kita harus pakai maklar. Apa ada untungnya nggak sih pakai maklar properti gitu loh, untuk penjualan properti kita atau untuk pembelian properti kita? Terus apa sih keuntungannya gitu kan kalau kita pakai maklar properti? Aduh, kalau gue bilang agen properti itu mungkin lebih halus, kalau gue bilang maklar properti mungkin lebih kasar, tapi intinya tetap sama, tetap maklar atau tetap maklar, tetap perantara properti lah, dunia properti. Oke, gue mungkin mau bahas sekarang pertama di sisi pemilik properti ya. Apa gunanya atau fungsinya sih maklar di sisi pemilik properti, dan apa sih yang kita dapat dari pemilik properti itu sebagai perantara dari properti mereka yang untuk akan kita jualkan gitu kan. Oke, mungkin pemilik properti yang berpikir akan lebih gampang kok sebenarnya menjual properti atau menawarkan properti kali ini ke teman-teman atau ke calon-calon pembeli, karena dia juga bisa mengikat sendiri kan. Tentunya pastinya tentu bisa melalui teman-teman dia atau juga melalui orang, melalui media sosial dan sebagainya gitu. Dia juga bisa memasarkan. Kemudian apa perlu gitu loh kan memakai maklar properti gitu kan? Apa perlu sih, ngapain pakai maklar properti gitu loh? Saya nggak perlu juga kan. Nah, apalagi kita harus keluarkan komisi. Nah, nanti kita bahas soal komisi juga untuk maklar properti ya. Nah, jadi gini, memang benar sih sebagai pemilik properti dia bisa menjualkan sendiri, dan itu benar sekali, dan memang tidak ada keharusan sih untuk menjualkan properti milik sendiri dengan caranya sendiri tanpa melibatkan orang lain atau tanpa melibatkan maklar. Wih, anginnya kenceng banget bro. Tetapi sebenarnya apabila kita pakai jasa perantara properti atau maklar properti atau agen properti atau apapun lah istilahnya, ada beberapa keuntungan sebenarnya yang bisa didapatkan oleh pemilik properti. Pertama, tentunya pemilik properti itu nggak harus capek-capek ya memasarkan propertinya. Yang penting dia sudah memberikan spesifikasi jelas ke perantaranya atau ke maklarnya, dan bahkan mungkin maklar sudah cek lokasi, sehingga nanti maklar yang menyusun data-data spesifikasinya langsung dipasarkan oleh maklar, dan pemilik properti hanya tinggal tunggu berita dari perantaranya untuk bayar yang akan lihat cek lokasinya. Jadi pemilik properti udah tinggal santai-santai aja, atau tinggal bisa mengerjakan aktivitas lain gitu loh. Nah, yang kedua itu adalah kekuatan jaringan. Jadi para maklar properti ini atau agen properti ini, terutama deh dari gue sendiri ya, kita tuh juga udah punya jaringan. Jaringannya apa? Pertama, kita udah punya listing buyer. Nah, listing buyer ini kita dapat dari mana? Tentunya kita dapat ya dari pembeli-pembeli kita yang terdahulu. Kita bisa lihat apakah pembeli ini memang dia biasa pembeli yang sekali beli, atau memang dia pembelian tipikal investasi atau sebagainya, dan kita bisa tawarkan ke mereka. Yang kedua adalah ini gue kesel lepasnya nih. Yang kedua adalah kita bisa dengan maklar ini kita juga bisa ngelepas ke jaringan kita. Jaringan mana? Jaringan sama maklar, sama agen juga.
karena mereka pun nanti kan bisa juga, mereka juga punya listing buyer yang tentunya berbeda dengan listing kita gitu loh. Dan siapa tahu kan dari listing mereka itu ada yang cocok, kemudian sesuai dengan properti yang ditawarkan, akhirnya ya udah propertinya bisa terjual. Tuh, yang berikutnya tentunya dengan media sosial atau media online. Para agen-agen ini, para makelar ini, pada saat dia menggunakan media sosial atau media online, mereka sudah punya reputasi tersendiri gitu loh di media online mereka atau di media sosial mereka. Jadi otomatis para calon buyer itu akan lebih mudah didapat oleh para agen-agen ini, terutama yang memang sudah berpengalaman dan sudah memiliki listing buyer atau branding yang cukup kuat ya di media online atau sosial ini. Jadi pemilik properti tinggal ini aja, tinggal kasih spesifikasi, tinggal membuka ruang kepada agen atau makelar properti supaya bisa cek lokasi properti dia dan menyusun spesifikasi yang sesuai dan langsung memasarkan. Jadi kalau misalnya dengan pemilik properti sendiri yang mengiklankan, oke, bisa memang, tapi biasanya ya tetap lagi sih ngeblastingnya tuh terbatas, walaupun memang kita juga sebagai makelar, sebagai perantara juga tidak bisa menjanjikan properti itu juga cepat laku ya, tetapi at least kita punya jaringan itu bisa membantu lah penyebaran informasi terkait dengan properti yang akan kita jual itu sendiri gitu loh. Jadi penyebarannya lebih tertarget lagi. Itu yang menjadi kelebihannya dari kita menjualkan properti melalui perantara properti atau makelar properti itu sendiri. Dan sisanya ya kita tinggal tunggu rezeki Tuhan. Tuhan memang kalau kasih memberikan jalannya untuk supaya properti itu cepat laku terjual, ya cepat laku terjual. Tapi kalau memang masih membutuhkan waktu, ya kita tetap terus berusaha, terus kita lihat juga apa sih yang menjadi kekurangannya sehingga properti itu lama kejual. Nah, itu nanti akan kita bahas lagi di poin-poin berikutnya ya. Tapi intinya itulah keuntungan dari para pemilik properti pada saat dia menggunakan jasa daripada makelar properti atau agen properti itu. Nah, untuk komisi penjualan, karena kita bicara komisi penjualan ya. Untuk komisi penjualan yang dikasih oleh pemilik properti kepada agen properti itu biasanya kalau menurut peraturan sih sekitar 2,5% sampai 5% daripada nilai deal yang terjadi dari properti itu sendiri. Kalau untuk gua pribadi itu adalah 2,5% komisi itu pada saat penjualan baik rumah maupun tanah maupun villa. Kemudian 5% untuk model sewa. Jadi kalau ada sewa rumah atau sewa villa ya itu sekitar 5%. Itu secara standar umumnya. Tetapi bisa juga nanti pemilik properti itu melakukan negosiasi tersendiri dengan agen properti gitu loh. Kira-kira terkait soal komisi ini seperti apa? Apakah melalui persentase ataukah melalui besaran nilai angka yang sudah ditetapkan oleh pemilik, atau misalnya agen properti ini bersilakan untuk menaikkan harga yang setelah disepakati, nanti komisinya adalah dari kelebihan harga yang didapat setelah harga nego. Nah, jadi besaran komisi itu tetap tergantung daripada keputusan dari owner sendiri. Nah, untuk makelar properti ya dia artinya gini, dia bisa menerima keputusan itu dan otomatis dia menjalankan pemasarannya dengan kesepakatan komisi yang sudah disetujui bersama antara pemilik properti dan agen propertinya.
atau ya memang tidak jadi karena mungkin maklar properti atau agen properti itu tidak cocok gitu loh dengan tawaran komisi yang akan diberikan, dan itu nggak masalah, atau bisa cari agen properti lain kan. Tapi intinya komisi itu adalah sebagai hasil jerih payah daripada agen properti atau maklar properti yang sedang mencoba menjualkan dari propertinya, begitu loh ya. Jadi jangan khawatir buat para pemilik properti untuk menggunakan jasa agen properti atau perantara properti, karena tentu dengan bantuan mereka selain juga berbagi rezeki, tentunya penyebaran jaringan menyebaran pemasaran itu lebih baik dan lebih luas tuh, sehingga ya otomatis dong kebantu daripada penjualan propertinya kita sendiri gitu kan. Oke, nah itu pembahasan singkat terkait dengan penggunaan jasa agen properti oleh pemilik properti, begitu bro. Sebentar.